Jadi kita ini bernilai baik sebenarnya tidak karena pengetahuan kita, tapi kita bernilai baik adalah kalau kita mengalaminya dan kreatif di dalam pengalaman itu, kan begitu. Demikian juga Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya art, kalau ngomong art jangan hanya pengetahuan. Kalau Anda tahu art berarti gini, yang paling gampang dari Islam, Pak. Kalau dalam fikih, Pak, sholat itu yang penting Allahu Akbar nganti tahiyat, yes. Itu sah sudah. Meskipun hatinya ingetnya pacarnya terus, sah enggak, Pak? Sah. Tapi itu sholat bukan itu. Nah, ternyata fikih, hukum, dan aturan formal itu sama sekali tidak mencukupi untuk keabsahan sebuah pekerjaan. Nah, kan gitu. Nah, khusyuk, sholat yang khusyuk berarti Anda punya totalitas hatimu ke Allah. Nah, saya tanya, kalau fikih itu ilmu, tapi kalau khusyuk itu apa? Khusyuk itu art. Khusyuk itu art, seni. Itu nguyuh loh ya. Seni, itu seni. Khusyuk itu kan kenikmatan, Pak. Khusyuk, gue karo delok cawe tok, ya Allah. Kok iso ya irunge kaya ngono ya. Kuwi bapake sunate nganggo apa? Itu ya. Itu kekhusyukan. Jadi art itu tertinggi. Jadi ada benar, baik, indah. Dan agama itu sebenarnya puncaknya adalah keindahan. Nah, khusyuk itu indah apa baik apa benar, Mas? Indah. Nah, jadi kalau ngomong art inspiration, kita harus belajar. Ternyata kita, Anda mahasiswa Visipol, punya concern dan sadar dan bahkan secara naluriah sudah memanjat naik menuju art. Dan ini Indonesia kan tidak ada artnya belas lagi, ya toh? Jadi orang-orang seni ini mengising toh. Nah, art kan seni toh, seni lah kencing toh. Nah, ini kencingnya kurang, ngisingnya oke. Maka disebut demokrasi oleh acara malam hari ini. Ini judulnya demokrasi. Jadi beliau mengeluh bagaimana kita belajar supaya tidak seperti politisi yang sekarang yang demokrasi kerjaannya, yang berbuat gila sehingga memecah belah rakyatnya, kan gitu di proposal Anda itu. Nah berarti Anda sudah tahu bahwa art ini soal kekhusyukan, ini soal kesungguhan. Jadi nek cinta iki ya iki soal cinta, itu soal bener salah, itu soal apa, ini soal cinta. Oke, satu. Inspiration, Mas. Anda jadikan art dengan inspiration jadi satu. Art inspiration. Inspiration to what? What do you mean by inspiration? Inspiration itu kan sesuatu yang datang ke Anda. Betul enggak? Apakah itu sesuatu yang lahir dalam diri atau sesuatu yang datang ke Anda? Kalau Anda dapat ilham itu Anda yang bikin ilham atau Anda dikasih ilham? Siapa yang ngasih? Nah, kalau sudah dijawab yang ngasih Tuhan, gak ono mata kuliah. Di mana Anda belajar tentang ilham? Di fakultas apa? Maka mau tidak mau saya pakai Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana saya menggali Islam dari situ. Di dalam Islam kita punya stratifikasi. Ilham itu paling bawah untuk semua orang, di atasnya ada fadilah, di atasnya ada karomah, di atasnya ada wahyu. Tapi ini tidak usah saya perpanjang. Nah, kalau Nabi haknya adalah mendapat wahyu. Kalau para aulia haknya mendapat karomah. Kemudian orang-orang awam tapi punya ketekunan yang khusus, dia akan mendapatkan fadilah. Dan untuk semua orang akan mendapatkan ilham atau inspirasi. Tetapi ini juga tidak benar-benar amat. Saya bantah-bantah sendiri pengetahuan saya. Sebenarnya tidak, Tuhan itu, misalnya kalau gini, kalau wahyu itu emas 24 karat mamane ya. Nek karomah itu perak, nek fadilah itu perunggu. Nek kalau ilham itu apa wis? Timah ngono ya. Timah apa besi lah gitu ya. Besi tua gitu ya. Enggak gitu sebenarnya. Ketika saya mempelajari enggak gitu. Tuhan itu ngasihnya random aja dikasih. Tapi tergantung softwaremu. Bagaimana kamu mau online handphonemu Nokia pisang? Betul enggak? Jadi ternyata bukan Tuhan ngasih perbedaan
inspirasi kepada manusia. Yang terjadi adalah Anda harus meningkatkan softwaremu, receivermu, daya tangkap, daya serap di dalam pikiran dan hatimu, supaya kamu mendapatkan lebih banyak meskipun tidak akan sampai ke tingkat wahyu. Kalau wahyu itu betul-betul default itu ya. Tapi kalau karomah ke bawah itu sebenarnya tergantung Anda. Jadi setiap orang bisa mendapatkannya tergantung Anda kreatif apa enggak. Anda mengasah diri Anda apa enggak. Itu soal art inspiration. Art inspiration. Gabungan yang sangat bagus dan saya sangat senang. Berarti Anda membuka pintu kasyaf, Anda membuka pintu-pintu yang sebenarnya secara akademis orang tidak ke sana sama sekali. Ya Pak Rektor ya, oke. Untuk itu gini, sekarang kita buka dengan Kiai Kanjeng. Tapi dengan keyakinan gini Pak Rektor, ini di Nyun Sewu, karena saya kan belajarnya ya mau nggak mau ya dari Al-Quran Pak. Ya salah aku nggak lulus. Saya nggak lulus di sini. Tapi jangan lupa saya ini tetap disayang juga sama Pak Rektor, sama bapak-bapak dulu, sama teman-teman saya, adik-adik kelas saya. Rektor-rektor sekian kali itu kan adik kelas saya semua Mas. Kan gitu kan, dan saya ternyata tetap disapa oleh UGM. Saya ini anggota Kagama, coba. Gue. Jadi aku neng bandara ada ID-nya Pak, tak duduki Kagama. Oh, set. Nah, gitu, Kagama saya di samping SAR gitu. Dan kartu kepala penasihat keamanan PJKA. Jadi semua urusan kecopetan segala macam itu sebenarnya adalah dalam ayoman saya. Saya tahu siapa yang nyopet dan seterusnya gitu. Nah, saya belajar di Al-Quran dan Allah menyatakan di surat setelah kasus Ahok ya. Nah, kemudian ada surat Al-Maidah 54 Pak Rektor. 54 itu Allah menyatakan kalau kalian murtad, maka aku mendatangkan kaum yang baru, aku menciptakan kaum yang baru, yang aku cintai dan mereka mencintaiku, dan mereka aku beri sifat dua, a'izillah alal muslimin, wa'izzah alal kafirin. Kalau mau dijelaskan mohon izin. Jadi Anda ini menurut saya dan saya sangat yakini, dan aku kecewa nek ora. Saya kecewa kalau tidak, ini saya berpuluh-puluh tahun ini saya menemani anak-anak muda ini, kalau ternyata bukan itu maksudnya Allah. Anak ngono ngopo biyen kok dadak ngangge ayat kuwi, aku iki kapusan aku 20 tahun aja. Tego menurut aku ya gitu. Saya akan bilang sama gitu sama ini, saya yakin sama Anda. Ini benar loh Mas. Ini kita 5 tahun lagi berubah. Dan Anda yang harus ambil peran. Anda yang ambil peran. Siap-siap semuanya Mas. Anda sudah lulus toh? 5 tahun lagi? Udah. Loh, bahkan nanti 5 tahun mungkin masih belum berperan, Anda masih mimpi-mimpi, masih magang-magang, tapi 10 tahun lagi, tahun 2024-25, ya, insya Allah Anda akan sudah berperan. Dan Anda harus menjadi orang seperti yang Anda cita-citakan malam hari ini. Jangan sampai menjadi politisi yang merusak seperti yang ada sekarang, kan gitu, betul nggak? Nah, Anda harus siap. Dan saya serius sama mereka Pak. Ini Allah mencintai mereka, maka mereka berkumpul di sini, maka mereka berkumpul di seluruh Indonesia. Saya ketemu mereka, dan malam hari ini adalah saya ketemu anak-anak muda ke 4018 titik di seluruh Indonesia. Jadi saya tidak pesimis kepada Indonesia bahwa sekarang bosok, ya semoga lah rapopo. Tapi kan sudah ada benih baru, sudah ada kembang yang bersemi yang baru, sudah ada buah-buah yang mulai pentil nek coro pelem apa tuh ya? Sebelum mangga apa? Pencit, sebelum pencit? Sebelum pencit? Pentil. Agak ya, ini kita gagal transformasi juga di bidang bahasa. Kalau kita tulis lugu PENTIL, ini kan bacanya bisa macam-macam. Ada pentil, sepeda. Nah, sing bahaya kan iki sijine iki. Tapi kan kalau saya sebut kata itu Pak, bahagia mereka Pak. Maka kalimat yang baik dan membahagiakan berarti kalimat thayyibah. Ngono ae wis. Terus besok ngomong, apa kalimat thayyibah?
Wah, ngawur bocah-bocah. Ya oke. Jadi saya yakin sama mereka Pak. Dan malam ini bagi saya ini sebuah pekerjaan sangat spesial, di mana saya nyicil untuk bersama-sama anak-anak muda ini untuk siap pandang, matek aji, berjuang untuk membangun Indonesia yang tidak seperti sekarang, dengan kematangan ilmu dan kematangan budaya serta mental. Nah untuk itu yang pertama saya akan membaca. Saya lama tidak nulis puisi Pak, tapi untuk panjenengan ini saya nulis 2 puisi Pak. Jadi musik Kiai Kanjeng saya gabungkan dengan puisi. Nanti ada beberapa workshop dari Kiai Kanjeng yang juga sifatnya harmonizing rhythm and tune. Sebenarnya tidak hanya not only rhythm but tunes ya. Jadi musik itu ada 3, bunyi, nada,